Apakah yang dimaksud frekuensi? Frekuensi itu sederhananya adalah jumlah getaran dalam satu detik. Misalnya, frekuensi listrik di rumah kita adalah 50 Hz, artinya listriknya bergetar 50 kali setiap detik. Mau tahu lebih detail tentang frekuensi? Iya, Frekuensi punya peran penting dalam berbagai hal. Dalam musik, frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada. Dalam komunikasi radio, frekuensi menentukan saluran yang kita gunakan. Mau bahas frekuensi dalam konteks apa nih? dalam konteks alam semesta. Dalam konteks alam semesta, frekuensi itu bisa dibilang bahasa rahasia kosmos. Setiap benda langit, dari planet sampai galaksi, punya frekuensi getaran sendiri. Frekuensi ini bisa kita ukur dan pelajari untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta. Mau coba cari tahu frekuensi benda langit tertentu? Iya, Benda langit memancarkan radiasi elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Misalnya, bintang memancarkan cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Galaksi memancarkan gelombang radio. Frekuensi radiasi ini memberitahu kita tentang suhu, komposisi, dan pergerakan benda langit tersebut. Mau coba cari tahu frekuensi radiasi dari bintang tertentu? iya. Bintang seperti matahari memancarkan spektrum cahaya yang luas, termasuk cahaya tampak yang kita lihat sebagai warna-warni pelangi. Setiap warna memiliki frekuensi yang berbeda, dan frekuensi ini memberitahu kita tentang suhu permukaan matahari. Jadi di alam semesta ini banyak frekuensi ya. Betul sekali. Alam semesta ini penuh dengan frekuensi dari yang bisa kita dengar seperti suara sampai yang tidak bisa kita dengar seperti gelombang radio. Setiap frekuensi membawa informasi dan energi yang berbeda. Mau coba cari tahu lebih detail tentang salah satu frekuensi di alam semesta? Apakah cara kita berdiam diri atau kita berteriak-teriak itu termasuk juga frekuensi ya? Ya, betul sekali. Berbicara atau berteriak, itu juga termasuk frekuensi. Suara kita dihasilkan oleh getaran pita suara, dan getaran ini menghasilkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu. Frekuensi suara diukur dalam hertz. Hertz. Manusia biasanya bisa mendengar suara dalam rentang frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Apakah cara berpikir juga frekuensi? Cara berpikir kita melibatkan aktivitas listrik di otak, dan aktivitas listrik ini memang menghasilkan frekuensi. Frekuensi gelombang otak ini bisa diukur dengan alat bernama EEG, elektroensefalografi. Mau coba cari tahu lebih detail tentang frekuensi gelombang otak? Iya. Gelombang otak manusia terbagi menjadi beberapa jenis, seperti gelombang delta saat tidur lelap, gelombang theta saat meditasi, gelombang alfa saat rileks, gelombang beta saat fokus, dan gelombang gamma saat konsentrasi tinggi. Setiap jenis gelombang otak ini memiliki frekuensi yang berbeda. Mau coba cari tahu lebih detail tentang salah satu jenis gelombang otak? Kalau berdoa itu biasanya frekuensinya bagaimana ya? Saat berdoa, frekuensi gelombang otak cenderung berada dalam rentang alfa dan theta. Gelombang alfa dikaitkan dengan kondisi rileks dan tenang, sementara gelombang theta dikaitkan dengan kondisi meditasi dan refleksi yang dalam. Kombinasi kedua gelombang ini menciptakan kondisi mental yang mendukung fokus dan koneksi spiritual. Kalau frekuensi keyakinan atau percaya diri atau apa ya? Ya yakin kalau berhasil atau yakin kalau mencapai itu apa ya? Keyakinan dan kepercayaan diri terkait dengan aktivitas gelombang otak beta dan gamma. Gelombang beta dominan saat kita fokus dan aktif, sementara gelombang gamma terkait dengan konsentrasi tinggi dan pemrosesan informasi yang cepat. Kombinasi kedua gelombang ini menciptakan kondisi mental yang optimal untuk mencapai tujuan dan merasa yakin akan kemampuan diri.
Jadi frekuensinya harus di mana? Kalau kita ingin mencapai tujuan dan percaya diri. Untuk mencapai tujuan dan kepercayaan diri yang tinggi, frekuensi gelombang otak kita perlu didominasi oleh gelombang beta dan gamma. Gelombang beta membuat kita fokus dan waspada, sementara gelombang gamma meningkatkan konsentrasi dan pemrosesan informasi. Kombinasi keduanya menciptakan kondisi mental yang optimal untuk meraih kesuksesan. Cara membuat frekuensi tersebut bagaimana ya? Ada beberapa cara untuk meningkatkan frekuensi gelombang otak beta dan gamma. Salah satunya adalah dengan latihan fokus dan konsentrasi, seperti meditasi atau latihan pernapasan. Selain itu, aktivitas fisik dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan frekuensi gelombang otak. Tapi kenapa ya Kak, kalau saya meneliti setelah doa dan doa tersebut itu membuat suatu keyakinan, itu akan menjadikan hasil ya? Apa ada yang salah atau gimana ya? Benar sekali, doa dan keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita memfokuskan pikiran dan emosi pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus dan emosi yang kuat ini dapat memengaruhi frekuensi gelombang otak kita, membawa kita ke dalam kondisi mental yang lebih reseptif terhadap hasil positif. Berarti, cara membuatnya bagaimana ya? Kadang saya itu bingung. Kalau dulu saya itu punya keyakinan yang bisa tertuju, ya jadinya berhasil. Tapi kalau sekarang itu saya susah membuat keyakinan yang sangat kuat. Bagaimana caranya ya? Membuat keyakinan yang kuat memang butuh latihan. Coba mulai dengan visualisasi tujuanmu tercapai. Rasakan emosi positifnya seolah sudah terjadi. Ulangi afirmasi positif setiap hari, dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Berarti harus mencoba ya? Tepat sekali. Mencoba adalah kunci utama. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Setiap usaha akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Berarti frekuensi mempengaruhi hasil. Tepat sekali. Frekuensi gelombang otak kita memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan melatih frekuensi yang tepat, kita bisa meningkatkan fokus, keyakinan, dan pada akhirnya meraih hasil yang kita inginkan. Iya, kadang kan kayak tidak masuk di akal, tapi ternyata terjadi. Itu kan karena keyakinan ya. Ya, betul sekali. Kadang sesuatu yang tampaknya mustahil bisa terjadi karena kekuatan keyakinan. Keyakinan yang kuat dapat memengaruhi frekuensi gelombang otak kita, menciptakan kondisi mental yang optimal untuk mewujudkan keinginan kita. Oke, oke. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui.